Audio Jungle. Kembali di tayangan bulanan Keluarga Berkasih. Pada kesempatan yang indah pada hari ini kita akan membahas hari kelahiran daripada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan biar Natal pada tahun ini menjadi makna yang baik bagi kita, dikarenakan 2 tahun kita mengalami pandemi, tapi penyertaan Tuhan masih ada sehingga kita masih boleh bertemu di Natal pada tahun ini. Dan pada tayangan bulanan hari ini semoga bisa menjadi kesan tersendiri buat teman-teman semuanya di Natal yang indah pada hari ini. Dan yang akan mengisi acara pada hari ini adalah Daitu Rise, juga band Kelakar. Semuanya akan mengisi, serta ada renungan firman Tuhan dan lain sebagainya. Semuanya nanti teman-teman boleh saksikan dan mungkin boleh komen di bawah kesan pesannya pada 1 tahun penyertaan ini, apa aja sih kebaikan Tuhan gitu lah. Jadi ya ganti-gantinya kita bersyukur aja, sebab tanpa Tuhan siapa kita gitu, sampai kita bisa bertemu di Natal yang indah pada tahun ini juga. Jadi sampai kita bisa bertemu lagi di Natal selanjutnya, dan ya tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Meskipun kita tahu dalam saat ini semua serba sulit, tapi Tuhan masih mau baik sama kita. Ya itu sih, jangan pernah berhenti bersyukur kalau dari gue gitu, karena banyak yang lebih sulit dari kita, tapi kita harus selalu bersyukur. Biarlah di Natal yang indah pada hari ini dan pada kesempatan yang indah dalam tayangan bulanan kali ini, biar semuanya bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Dan biar tayangan bulan pada hari ini
bisa membuat kita bersama-sama berpikir kembali bahwa Tuhan benar-benar baik sama kita, Tuhan benar-benar baik sama setiap kehidupan kita, entah yang sudah berumah tangga atau yang belum, tapi Tuhan punya rencana tersendiri gitu ya. Pokoknya jangan pernah patah semangat dan never give up untuk semua yang lu lakuin. Tuhan Yesus memberkati. I am the consolidor. I am the blind man together. I am the consolidor. I am the blind man together. Yeah, yeah. I am the man together. I am the blind man together. I am the man together. I am the blind man together. Come out, congratulations. Halo teman-teman, thank you buat semua yang udah join di pelayanan Crossline pada hari ini. Saya mengucapkan selamat Natal, biarlah damai dari Tuhan Yesus Kristus terus melimpah di setiap hati kita, sehingga kasih itu bisa mengalir buat orang-orang di sekitar kita, dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui sekitar kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah, pada saat ini saya mau sampaikan sedikit aja sharing mengenai nama Yesus. Nah, kita baca dulu di dalam Matius pasal 1 ayat ke-21. Di situ dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita mau belajar sedikit arti kata nama Yesus. Nah, nama Yesus itu berasal dari bahasa Latin yang memiliki kata Iesus. Hurufnya I-E-S-U-S. Nah, kata Yesus ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Iesus. Jadi Yesus ini muncul dari bahasa yang sebelumnya, diterjemahkan lagi dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Yehosua. Yehosua itu berarti Yosua. Nah, Yosua ini dalam terjemahan bahasa Aram itu memiliki arti Yesua, yang memiliki arti adalah Yahweh yang menyelamatkan. Artinya nama Yesus ini memiliki
dasar kata yaitu Allah sendiri, yang menyatakan nama Allah itu sendiri yang membawa keselamatan buat segenap manusia. Nah, jadi nama Yesus itu berasal dari kata Yahweh yang menyelamatkan. Artinya Allah sendiri yang menyelamatkan segenap umat manusia. Nah, Yesus ini mendapat gelar Kristus karena di ayat-ayat berikutnya, kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu disebut Kristus. Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti Kristos. Nah, Kristos ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Mesias. Mesias itu berarti yang diurapi dan yang terpilih. Nah, saya mau menyampaikan ada 3 poin penting yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dari sejak zaman nabi-nabi dahulu kala. Di dalam kitab-kitab Taurat sudah tertulis mengenai masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah ditulis sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, dan nubuatan itu digenapi di hari Natal ini yang kita peringati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Itu hal yang pertama, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Hal kedua yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus hanya satu-satunya pribadi yang menubuatkan bahwa dirinya akan mati dan akan bangkit dari kematian, dan itu benar-benar terjadi. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang berani menyatakan dirinya mati dan bangkit dan terjadi selain Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya satu-satunya pribadi yang menyatakan dirinya akan mati dan bangkit dan betul-betul terjadi. Nah, hal yang ketiga yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, kehadiran Tuhan Yesus itu bisa kita rasakan. Setiap kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Asalkan kita mau datang, kita membuka hati baginya, kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Memang saat ini kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyentuh, tapi kehadirannya bisa kita rasakan di hati kita. Asal kita mau datang dan membuka hati baginya, kita akan rasakan penyertaannya di setiap kehidupan kita. Maka dari itu, apapun pergumulan kita, apapun dosa yang kita lakukan, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia bertujuan untuk memulihkan segenap kehidupan kita, untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita yang lemah, untuk menyertai kita di sepanjang perjalanan dan tantangan hidup yang kita alami, sehingga kita bisa melewati segala tantangan yang kita hadapi bersama Tuhan. Nah, bukalah hati kita, bukalah hati teman-teman semua. Tuhan tidak peduli apapun dosa yang kalian lakukan. Tuhan tidak peduli apapun masalah kalian yang kalian hadapi. Datang sama Tuhan, penyertaannya akan sempurna, dan teman-teman semua pasti akan merasakan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan teman-teman semua. Dan dia sungguh nyata, dia sungguh hidup. Saya pun pernah merasakannya, dan saya yakin bisa teman-teman mau datang dan berseru kepadanya, teman-teman pasti bisa merasakan kehadirannya buat setiap teman-teman. Di dalam kehidupan teman-teman, Tuhan Yesus pasti menyatakan kehadirannya buat teman-teman semua. 3 hal terpenting yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dia sudah dibuatkan sejak zaman nabi-nabi dahulu, di hukum Taurat tertulis. Yang kedua, dia satu-satunya pribadi yang menubuatkan dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga, dan terjadi. Dan kehadirannya dapat kita rasakan, karena dia sungguh Allah yang hidup. Dia sungguh Allah yang menyelamatkan segenap kehidupan kita. Buka hati teman-teman semua, datang sama Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi teman-teman. Dia tidak pernah menolak teman-teman semua, termasuk saya, karena kasihnya besar buat setiap kita. Inilah sedikit renungan dari saya, biarlah kiranya bisa menjadi berkat, dan saya percaya Tuhan Yesus mengasihi teman-teman semua, juga saya. Kita semua pasti akan dipulihkan, penyertaannya sempurna buat kita semua. Biarlah semuanya boleh menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan Yesus di setiap kehidupan kita lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman Tuhan hari ini yang kami renungkan. Biarlah semuanya boleh kami pahami Tuhan, bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau menyertai setiap langkah kami, Allah yang membuka relasi dengan kami kembali karena kebaikan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih yang sempurna dan tidak terbatas terus melimpah segenap kehidupan kami lebih lagi. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Kau memberkati setiap teman-teman yang menonton di tayangan Crossland ini. Mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan bagi kami sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Thank you teman-teman, sampai jumpa di tayangan Crossland tahun depan di akhir bulan Januari, dan God bless you.
merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita